Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dalam acara Ngerumpi, ngobrolin rumah impian. Sekarang sudah bersama kita ada Bapak Kepala Seksi Penyediaan Tanah dan Pengelolaan Aset, Bapak Ilman Bastian. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Harus sehat selalu. Harus sehat, benar banget harus sehat Pak. Karena di dalam tubuh yang sehat, pikiran juga bisa sehat. Iya, betul banget. Gimana nih Pak terkait polusi? Ada kendala bekerja sampai saat ini? Aman? Wah, ini memang sesuatu banget ya Mbak Fani ya. Jadi tantangan lingkungan sekarang mendorong kita supaya lebih aware sama kesehatan ya. Benar banget rajin Pak. pakai masker, tetap Setuju. rajin lagi. Iya, lebih menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga ya Pak tentunya Iya, ya. betul. Kita mau ngapain sih Pak sekarang kira-kira? Nah, kayak kita mau berseru nih Mbak Fani. Mau berseru, iya. Ngobrol yang seru-seru. Ngobrol yang seru-seru tentunya tentang kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Iya. Pak Ilman sebagai Kepala Seksi Penyediaan Tanah dan Pengelolaan Aset, kita pasti mau ngebahas tanah ya Pak tentunya ya. Iya, pasti. So pasti. Kita kan tahu nih Pak, Dinas Perumahan Rakyat kan membangun rusun. Sebelum kita bangun rusunnya, pasti kita menentukan dulu lokasi rusunnya itu mau dibangun di mana. Dan sebelum rusun dibangun, pasti kita melakukan pengadaan tanah. Nah, Pak Ilman, yang mau jadi pertanyaan saya nih Pak, kan kita lihat tanah di Jakarta terbatas dengan luasan yang juga cukup terbatas. Bagaimana sih Pak kita bisa tahu, kita bisa membangun tanah itu lokasinya di mana, dan itu kan untuk bangun rusun. Nah, rusun juga Benar banget, Mbak Fani. Berapa sih luasannya untuk bangun rusun itu idealnya yang dibutuhkan? Nah, mungkin bisa diceritakan nih Pak, bagaimana? Oke. Ya Mbak Fania dan Sobat Rukim semua ya dimanapun berada. Jadi Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman itu kita punya tugas untuk memberikan pelayanan hunian terjangkau ya. Hunian terjangkau milik dan hunian terjangkau sewa ya. Terutama yang yang menjadi fokus dari Dinas Perumahan, salah satunya adalah penyediaan hunian sewa. Yang ini mau tidak mau memang harus disupport dari tanah aset pemerintah sendiri ya. Kita harus punya land banking yang memadai supaya kita bisa menyediakan layanan yang baik dan memadai juga untuk masyarakat dari sisi kebutuhan hunian sewa ini ya. Jadi mau nggak mau Mbak Fania, Pemprov ini harus nabung tanah atau punya bank tanah ya. Bank tanah ini diperoleh satu bisa dari penyerahan kewajiban pengembang yang nanti dikelola, dikolek dari rekan-rekan teman-teman di wali kota administrasi masing-masing. Dan yang kedua ada juga dari mekanisme konsolidasi tanah ya, bekerja antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, ini dikoordinasikan oleh Kementerian ATR BPN. Dan yang ketiga ini yang paling menjadi fokus sumber daya APBD kita, yang paling menyerap effort besar dari APBD adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pembebasan ya. Warga Sobat Rukim mungkin tahu-tahu lebih mengenal dengan pembebasan lahan ya. Itulah salah satu yang di highlight oleh Pemprov Dinas Perumahan untuk mendapatkan bank tanah. Yaitu Mbak Fania. Siap, berarti ada 3 cara tadi ya Pak. Cuman yang dilaksanakan sama Dinas Perumahan karena fokusnya kepada APBD dikenal dengan pembebasan lahan atau pengadaan tanah. Nah, berarti dalam hal ini kan pengadaan tanahnya untuk kepentingan umum nih Pak. Apa-apa saja sih Pak? Mungkin Sobat Rukim di rumah juga mau tahu tahapan untuk pengadaan tanah di Dinas Perumahan. Oke, ya. Jadi Sobat Rukim, untuk pengadaan tanah ini pastinya pertama kita akan lakukan perencanaan lokasi dulu ya. Di mana yang akan kita kembangkan nih jadi rusunawa. Di mana lahan yang akan kita bebaskan. Nah, itu melalui proses perencanaan. Kita survei ke lokasi dan juga mencocokkan dengan tata ruang ya. Sobat Rukim tahu kita sudah punya Pergub nomor 31 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang ya. Nah, dari situ kita cocokin mana area-area yang memang dia didorong dibangun rusunawa. Nah, setelah dari zonasi sudah memenuhi, kemudian fisik di lapangannya dia sesuai, punya akses lebar jalan akses yang cukup, luasan yang cukup, bentuk tanah yang sudah matang. Nah, itu bisa kita lakukan finalkan proses perencanaan untuk masuk ke tahap berikutnya, tahap persiapan. Persiapan itu nanti Sobat Rukim bagi yang
di se-DKI Jakarta yang mempunyai hak atas tanah akan dilakukan penelitian. Kita akan mengundang atau kita lakukan bersama dengan kantor pertanahan di masing-masing wilayah kota. Ya. Juga didampingi dari stakeholder terkait ya, Dinas Cipta Karya yang akan mengecek masalah tata ruang, kemudian Bapenda, PBB, pajaknya akan dicek semua. Nah, setelah penelitian dokumen, barulah semua lengkap, baru kita masuk musyawarah nih, baru diskusi masalah nilai ganti rugi ya. Setelah ganti ruginya ditetapkan, sepakat ketemu deal nih antara pemilik tanah dengan Pemprov DKI Jakarta, baru dilakukan terakhir pelepasan hak atas tanah atau pembebasan, yang mana nanti ada pembayaran ganti rugi kepada pemilik dan kita memperoleh hak menguasai fisik atas tanahnya untuk dibangun selanjutnya menjadi rumah susun. Nah, seperti itu tahapannya Mbak Fania. Siap, berarti untuk masyarakat yang mungkin mempunyai usulan tanahnya bisa dibebaskan, dia punya luasan minimal nggak sih Pak untuk menawarkan ke dinas perumahan tanahnya untuk dibebaskan untuk dibangun rusun? Kira-kira ada ketentuan atau tidak Pak? Ada banget Mbak Fania ya. Jadi sebagaimana kita tahu nih Sobat Rukim Mbak Fania, bahwa rusun yang dibangun DKI itu kan bangunan tower ya, sekarang sudah berlantai 16, jadi tentunya perlu bentuk tapak yang sesuai, yang bisa. Jadi minimal kalau di Pergub 31 RDTR kita minimal luasannya adalah 900 meter ya. Tapi itu baru luasan tapaknya, belum ditunjang sarana prasarana fasos-fasum. Jadi paling tidak seidealnya adalah 5.000 meter persegi itu kita bisa develop menjadi rumah susun, rumah rusunawa dalam hal ini ya. Nah, kemudian ditunjang juga dengan faktor bentuk tanah ya, bentuk tanah dan kontur. Jadi sepanjang dengan luasan yang memadai tadi minimal 5.000 dan bentuknya matang, bisa areanya bisa dikelola dengan baik. Dari situlah baru kita berikan verifikasi bahwa tanah itu siap memenuhi standar kelayakan perencanaan untuk kita bangun rusun. Itu Mbak Fania. Berarti tadi bisa dirangkum bahwa Dinas Perumahan mempersyaratkan minimal tanahnya itu 5.000 ya Pak, karena tapak kita sendiri saja sudah ada ketentuannya tadi berapa luas maksimum atau minimumnya gitu. Yeah. Jadi gak mungkin serta-merta kalau ada yang datang menawarkan tanah di bawah itu kita lihat terlebih dahulu itu ada atau tidak layaknya bisa dibangun atau tidaknya. Betul, ada persyaratan seperti itu ya Pak berarti ya Pak. Betul banget. Nah kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak, Dinas Perumahan punya target lokasi atau tidak Pak per tahun untuk melaksanakan pengadaan tanah? Yes. Jadi ke depan ini kita juga mengevaluasi dari pengadaan tanah sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kita lakukan penyempurnaan terus pengadaan tanah. Salah satu yang kita sempurnakan adalah dari sisi akses Mbak Fania. Sobat Rukim tahu di DKI Jakarta dengan saat ini sudah sarana umum transportasi massal, sarana transportasi umum sudah makin baik. Nah, justru rusunawa kita ini ke depan kita mengarahkan terletak pada titik transit yang mudah dicapai atau kita kenal mungkin transit oriented development ya, TOD kalau Sobat Rukim pernah dengar. Jadi ke depan ini kita menargetkan bisa menyediakan rusun yang sudah terintegrasi dengan transit ya. Kalau secara luasan pun sebenarnya kami Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dalam periode sampai dengan tahun 2026 atau kita terkenal dengan dokumen RPD Rencana Pembangunan Daerah, itu kita punya target per tahunnya ada di 50.000 meter kurang lebih atau 5 hektar. Jadi kita harus continue belanja 5 hektar supaya supply terhadap hunian terjangkaunya bisa jalan terus Mbak Fania. Jadi Sobat Rukim atau warga Jakarta ke depannya nggak perlu takut akan kekurangan supply hunian terjangkau sewa ya, seperti itu. Jadi sebenarnya tanahnya harusnya sudah tersedia dulu, baru bangunannya bisa kita bangun gitu. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan tanah tadi untuk menjadi tanah rusun kita ya Pak. Ya, betul. Seperti itu. Nah Pak, kalau mungkin Sobat Rukim juga di rumah mau tahu nih, kalau misalnya kita kan pasti pengadaan tanah ini nggak serta-merta dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan nanti ada pelepasan hak berjalan dengan lancar. Nah selama yang sudah dijalankan kira-kira permasalahan apa saja sih Pak yang pernah ditemui? Mungkin Sobat Rukim juga mau tahu permasalahan apa nih biasanya di pengadaan tanah yang sering sekali terjadi. Dan bagaimana sih kiat-kiat Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya,
Ya, masalah pasti ada ya Mbak Fani ya. Ya challenge-nya pasti ada. Pro dan kontra juga banyak. Nah, apalagi bicara tanah nih, di DKI kan sumber daya tanah itu sangat terbatas. Jadi banyak yang ingin mengembangkan tanah-tanah di Jakarta ya. Dan juga tidak disangkal juga karena tanah ini sudah ada dari mungkin zamannya nenek kita atau nenek buyut kita. Tanah ini sudah ada lebih dulu sehingga dokumennya ini harus akan lebih baik tanah yang dokumentasinya terdokumentasikan dengan baik ya. Di dalam hal ini tentunya di kantor pertanahan. Namun kita sering nemuin tanah-tanah yang belum bersertifikat Mbak Fania. Karena di Jakarta ini juga ada penggabungan wilayah dengan pemekaran dari wilayah Bekasi, Tangerang dan sebagainya. Itu banyak dokumen tanah juga yang memang perlu dilakukan penelitian lebih. Dalam hal ini justru peran Dinas Perumahan Rakyat oleh karena itu dalam menyediakan belanja land banking ini tentunya kita koordinasi terus dengan kantor pertanahan setempat ya, dan juga kelurahan sebagai kalau di undang-undang agrarianya kelurahan ini punya penting dalam pemegang tanah adat ya, Pak Lurah dalam hal ini. Nah, itu yang harus kita benar-benar lakukan penelitian. Jadi kuncinya memang tanah ini di legal aspeknya. Untuk urutan pertama adalah di penelitian administrasinya, yang mana di situ kita screening betul-betul, jangan sampai ada riwayat tanah yang terlewat atau hak-hak masyarakat yang tidak diperhitungkan di proses kita. Jadi sebisa mungkin sebagaimana semangatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Mbak Fania tentang pengadaan tanah itu memang harus menghargai hak masyarakat ya. Jadi masyarakat tidak terzolimi gitu ya Mbak Fania dan Sobat Rukim. Jadi semuanya harus dihargai dan juga dilakukan sesuai prosedur tentunya ya. Oleh karena itu tadi untuk pengadaan tanah ini challenge yang kita hadapi memang harus dilakukan bersama-sama dengan memastikan ini unsur legalnya bisa clean and clear. Gitu Mbak Fania, Sobat Rukim. Ya Pak, berarti sebelum kita melaksanakan pengadaan tanah, benar-benar semuanya itu tadi harus didukung juga ya Pak, dari segi sertifikat, kemudian administrasi, dan kemudian betul. juga cek batas lahannya mungkin ya Pak. Itu juga betul. Itu jelas atau tidak. Jadi Sobat Rukim di rumah nggak serta-merta kalau menawarkan tanahnya ke dinas perumahan kurang tahu misalnya nih batas utara, timur, selatan, tapi tetap mau menjual tanahnya. Nah itu juga perlu dipastikan tuh Sobat Rukim, harus tahu dulu batas-batas lahannya jelas, administrasinya juga jelas, dan produk hukumnya juga harus ada ya Pak, yang berupa sertifikat tadi. Betul sekali Mbak Fani. Ya, nah Pak, kalau misalnya kita mau melaksanakan pengadaan tanah, banyak juga pasti Sobat Rukim yang bertanya, nilai tanahnya itu berdasarkan apa sih Pak? Pasti kan mereka kan mau menjual. Nah kita sebagai yang membeli lahan, kira-kira apa sih pasti dasarnya? Tahu ya? Iya benar. Berapa nih gitu ya? Dasarnya apa Pak? Oke Mbak Fania. Jadi untuk nilai harga pembebasan ya, harga ganti rugi tanah. Harga tanah itu macam-macam sebenarnya Mbak Fania ya. Tergantung tujuan kita apa. Kalau kita jual transaksi antara swasta, ada metode mengukur nilainya. Dan memang tidak bisa dipersamakan. Untuk yang kita pakai karena ngerujuknya Undang-Undang 2 2012 pengadaan tanah yang setelah itu diturunkan juga dengan peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 dan juga peraturan Menteri ATR BPN nomor 19 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengadaan tanah. Jadi salah satu poin yang bisa kita ambil untuk nilai harga tanah ini diberikan atau ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari yang namanya kantor jasa penilai publik atau appraisal ya teman-teman, mungkin Sobat Rukim pernah mendengar. Jadi tidak serta-merta kita mematok harga NJOP nih, enggak Mbak Fania. Jadi bersyukurlah warga DKI Jakarta, Sobat Rukim ini, karena nilai harga tanah untuk pembebasan pengadaan tanah itu pastinya akan dihitung, akan diperhitungkan hak-haknya masyarakat ya, dan akan dihargai secara patut ya. Tapi juga tidak overestimate Mbak Fania tentunya ya, karena kita juga menjaga efektivitas akuntabilitas dari belanja anggaran APBD kita Mbak Fania. Itu Mbak Fania. Siap, berarti nantinya Sobat Rukim juga harus tahu bahwa Dinas Perumahan akan menunjuk appraisal tadi ya Pak, betul, kantor jasa penilai publik untuk menilai harga tanah yang ditawarkan itu
sesuai atau tidak nanti per meter perseginya. Seperti itu kurang lebih ya Pak berarti ya. Betul. Nah kalau misalnya ada yang mau mengajukan nih Pak, mereka punya appraisal sendiri, itu kita perbolehkan atau tidak tuh Pak? Oke, itu sebenarnya masih dalam lingkup kewenangannya pemilik tanah ya Mbak Fania. Kalau ingin punya pembanding ya. Tapi tetap untuk yang akan kita perhitungkan masuk ke dalam proses pembayaran ganti rugi saat pelepasan tanah itu adalah harga yang di state dari laporan KJPP yang ditunjuk oleh Dinas Perumahan ya. Seharusnya kalau ini ngobrol dengan rekan-rekan KJPP, masing-masing KJPP kalau untuk tujuan penilaian yang sama seharusnya nilainya tidak jauh berbeda ya. Jadi sebenarnya fair-fair saja kalau Sobat Rukim pingin ada pembanding dengan appraisal sendiri, tapi pastinya yang akan ditetapkan nanti adalah laporan KJPP dari Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perumahan ya. Seperti itu Mbak Fania. Siap, terima kasih Pak Hilman penjelasannya. Sama-sama. Nah mungkin Sobat Rukim juga di rumah masih bertanya-tanya nih Pak. Jadi kalau misalnya punya tanah, terus luasannya sudah cukup, terus mau ditawarkan ke Dinas Perumahan, kemudian apa sih Pak, bagaimana caranya menawarkan? Mungkin ada juga yang bertanya seperti itu tuh Pak. Gimana caranya? Gimana caranya? Apa lewat Instagram? Ya, gini. Jadi Sobat Rukim semuanya sebagai bagian dari pelayanan kita Pemprov ini juga adalah penyediaan tanah. Dalam arti kalau Sobat Rukim merasa tanahnya punya land bank, punya investasi tanah yang ingin ditawarkan kepada pemerintah, mungkin belum terkelola dengan baik sehingga ditawarkan pemerintah, itu sangat dimungkinkan ya. Pertama jalurnya tentunya melalui bersurat ya. Jadi dokumennya disiapkan dan dilampirkan surat penawaran tanah kepada pimpinan kita semua nih Mbak Fania, Bapak Gubernur Provinsi DKI. Sambil ditembuskan suratnya ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Nanti surat penawaran Sobat Rukim akan dievaluasi, akan dipelajari dan juga akan diundang terutama Sobat Rukim, para pemilik tanah ini untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen. Nanti tahap-tahapnya seperti yang tadi kita bahas di awal Mbak Fania. Tapi intinya dimulai dari surat penawaran terlebih dahulu. Karena dari situ kita bisa melihat bisa menerima itikat dari pemilik dan juga nanti supaya bisa dilakukan survei peninjauan lapangan ya terhadap kondisi tanah yang ada di Sobat Rukim semua ya. Itu Mbak Fania. Siap. Berarti dari 5 wilayah kota administrasi dan 1 kota kabupaten kita Pak, tanah kita rata-rata tersebar ya Pak, dan pasti Betul. ada ya. Sampai di Kepulauan Seribu juga ada. Iya, Kepulauan Seribu juga kita punya tanah berarti Betul, ya Pak. Mbak Fania. Namun balik lagi tadi tidak semua juga mungkin dari hasil pengadaan, tapi mungkin ada beberapa yang hibah dan sebagainya ya Pak. Betul. Nah, bagaimana Pak cara Dinas Perumahan untuk menjaga tanah-tanah yang belum terbangun? Kalau tadi kan kita udah bahas yang tanah terbangun nih dan bagaimana cara penawarannya. Nah, sekarang yang belum terbangun bagaimana Pak? Ya itu juga PR Mbak Fania, karena punya tanah itu ternyata bukan tugas yang mudah. Iya betul. Challenge-nya adalah kebutuhan tanah kan tinggi ya, jadi masyarakat sebenarnya kalau ada bahasa simpelnya nih, kalau ada tanah nganggur kayaknya masyarakat tuh pingin membudidayakan gitu ya. Nah itu juga jadi sebenarnya Pemprov juga kita punya tugas untuk menjaga land banking, menjaganya secara fisik supaya aman, kemudian secara hukum dengan pensertifikatan, dan yang ketiga secara administrasi pencatatan. Itu semua diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ya. Jadi di sini Sobat Rukim juga sebenarnya bisa membantu berperan ya. Karena sebenarnya tanah Pemda itu tanahnya kita semua, tanah warga Jakarta yang dikumpulkan dari PAD, pendapatan daerah, dari hasil pajak dan sebagainya diwujudkan menjadi bank tanah. Nah, itu juga sama-sama kita punya tugas untuk mengamankan dengan cara paling basic adalah memasang tanda lokasi, tanda pelang aset ya. Juga kita lakukan pemagaran sekeliling dan juga kita pasang patok batas tanah ya, untuk yang belum terbangun ya, sambil kita juga sosialisasi ke wilayah, ke masyarakat ya. Nah, untuk yang terbangun secara fisik, hukumnya juga kita lakukan pensertifikatan pastinya kepada kantor pertanahan setempat dan juga pencatatan administrasi di inventaris melalui pengelola aset daerah. Kita juga lakukan pendaftaran supaya tanahnya terdaftar dan juga fisiknya aman di lapangan dan secara surat-suratnya juga legalnya sesuai dengan aturan. Ya Mbak Fania. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Hilman. Berarti ya,
selain Dinas Perumahan punya tugas untuk melakukan pengadaan tanah, pengamanan asetnya pun Yes. tidak luput dari pekerjaan Iya, kita ya Pak, berarti jangan ya. sampai lupa. Ya jangan sampai lupa. Jadi nggak cuman mengadakan tanahnya aja nih berarti Sobat Rukim, tapi setelah pengadaan tanahnya berlangsung, sudah dibangun ataupun belum dibangun, Dinas Perumahan pun punya tugas untuk melakukan pengamanan aset tanahnya. Terima kasih Pak Ilman waktunya. Sama-sama Mbak Fania, terima kasih Kita juga. boleh ngerumpi nih, ngobrolin rumah impian. Betul. Ternyata sebelum kita punya rumah, kita harus Harus punya punya tanah. tanahnya dulu. Iya, Iya, betul. benar. Jadi mungkin ke depannya Sobat Rukim di sana yang mau menawarkan tanahnya perlu mengecek dulu Betul. berkas-berkasnya lengkap atau tidak. Ya. Kemudian yang dipersyaratkan tadi ada atau tidak. Nah, barulah mungkin bisa menawarkan melalui surat ke gubernur dan akan diteruskan ke kepala dinas kita ya Pak. Betul Mbak Fania. Ya, siap. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Sama-sama Mbak Fania. Mari kita sama-sama dukung kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan penyediaan hunian terjangkau sewa yang tentunya disupport dengan sumber daya tanah yang memadai. Jangan lupa buat Sobat Rukim di rumah untuk subscribe, like, and comment serta share channel YouTube Dinas Perumahan DKI Jakarta dan sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Pak Dudung pergi ke rawa-rawa. Cakep. Mari dukung penyediaan tanah Rusunawa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Sobat Rukim. Sampai ketemu Sobat Rukim.